Kali ini kita akan membahas Milan musim ini dan sejauh ini seperti apa perkembangannya. Secara penampilan cukup konsisten, di Liga belum terkalahkan, walaupun di Liga Champions masih belum berbicara banyak, baru mendapatkan 1 poin dari 4 pertandingan, cukup mengecewakan. Cuman sebagai fans Milan harusnya jangan berekspektasi terlalu tinggi. Kalau saya mah uh, tersisih dari Liga Champions, bahkan gak masuk Europa League juga nggak apa-apa, yang penting konsisten dulu di Liga. Karena apa? Karena jika ingin juara di Liga, menurut saya ini adalah waktunya. Musim ini adalah kesempatan Milan untuk bisa juara. Pertama, skuad Milan tidak banyak berubah dari musim lalu dan bermain lebih kompak dengan taktik pelatih yang sama seperti musim lalu, sangat agresif. Dan ekspektasi fans pun tidak terlalu tinggi, tidak menuntut terlalu tinggi, berkaca dari musim lalu yang sempat juara paruh musim dan tak terkalahkan juga akhir musim kedua, paruh kedua musim lalu menurun. Jadi musim ini tidak terlalu terbebani. Kenapa harus fokus ke Liga? Karena yang paling penting, ini faktor utama, inilah waktunya Milan untuk juara. Karena para pesaingnya masih beradaptasi dengan para pelatih baru. Para pesaing musim ini yang pelatihnya sama kayak musim lalu adalah Atalanta, di mana Atalanta pun sekarang tidak terlalu konsisten seperti musim-musim sebelumnya. Dengan pelatih Gasperini, dengan permainan yang sama, terbukti masih bisa Milan kalahkan. Para pesaing Milan yang tampil dengan pelatih baru yang konsisten cuma Napoli, yang belum terkalahkan juga, poinnya sama kayak Milan. Juventus ditinggal Ronaldo, pelatih baru, masih belum konsisten. Menang pun cuma 1-0, kadang di menit akhir, kadang bermain juga tidak cukup impresif. Dengan pelatih barunya Inter, walaupun Inter yang cukup mengejutkan, sepertinya ditinggal Lukaku, ditinggal Hakimi, ditinggal pelatih Conte akan berubah bencana buat Inter. Tapi menurut saya lihat permainan dengan di bawah Simone Inzaghi cukup meyakinkan, cuman tidak konsisten. Dimana bermainnya cukup menarik, tapi ya tidak konsisten. Semoga saja sampai akhir musim, sehingga jalan Milan menuju juara masih cukup besar. Habis itu Lazio di bawah Sarri, ya Sarri dengan tim seperti Lazio mungkin tidak akan mengganggu perjalanan Milan menjadi juara. Roma pun sama di bawah Mourinho ya sudah hilang sentuhannya, apalagi di tim sekelas Roma yang tidak terlalu banyak pemain bintang, gak ada yang bisa diharapkan. Ini justru waktunya Milan untuk bisa juara. Di samping para pesaing lebih lagi tidak konsisten, dan mengapa ini kesempatan terbaik Milan untuk juara, karena mentalitas para pemain muda, perkembangannya sangat pesat. Kita kehilangan Donnarumma, cuman masuk McMahon itu cukup menutupi. Calabria sekarang udah menjadi pemain yang cukup dewasa, di bek kanan tak tergantikan, masuk timnas juga. Theo cukup lebih disiplin dalam bertahan, tidak terlalu ceroboh seperti musim lalu. Tomori bermain cukup bagus dan bisa masuk timnas Inggris. Di tengah, Tonali sekarang menjadi pemain penting, di mana musim lalu masih beradaptasi dengan duetnya mungkin Bennacer atau Kessie, gak ada masalah, walaupun penampilan Bakayoko masih jauh dari harapan ya. Cuman Milan masih punya opsi-opsi yang lain. Dan yang mengejutkan, pemain muda Milan yang dipinjamkan itu masuk timnas, Pobega. Jangan sampai Pobega ini menjadi Locatelli, menjadi Cristante, menjadi Pessina yang bersinar di klub luar cuman gagal di Milan. Di sayap, Salemaker bermain cukup bagus, konsisten, dan sesekali kemarin
pas lawan apa ya, Castillejo juga cukup ngotot mainnya, bisa buat Milan comeback juga. Sayap kiri Leao dan Rebic, dan ini Leao cukup bermain cukup konsisten ya, kalaupun Rebic cedera dia bisa bermain di sayap kiri, dan sejauh ini sih menjadi tumpuan Milan, dan kedewasaannya juga semakin baik. Dan ini yang menjadi PR adalah playmakernya. Seperti saya bilang di awal musim, Brahim Diaz tidak selalu konsisten, dan untuk tim yang ingin juara tidak bisa mengandalkan dari Brahim Diaz. Krunic ya, sebagai Krunic ya, tidak bisa diharapkan seperti Calhanoglu ya, mentok segitu permainan dia. Dengan tidak membuat kesalahan juga cukup bagus, menjadi pelengkap 11 pemain di lapangan juga cukup oke. Penyerang mungkin masih oke lah, ada Giroud, ada Ibrahimovic, ada mungkin sesekali Daniel Maldini atau Ante Rebic ya. Harusnya sih ini menjadi musim Milan. Di samping faktor pendukung Milan juara, ada juga yang mesti diperhatikan menjadi kelemahan Milan musim ini. Kita tahu musim lalu juga hampir mirip seperti musim sekarang. Harusnya ini jangan terulang, terutama pemilihan pemain di bursa transfer musim dingin. Musim lalu tidak berjalan efektif dengan walaupun mendatangkan Meite dan Mandzukic ya, tidak berimpact banyak. Dan ini mesti diperhatikan untuk Milan jika ingin mendatangkan pemain di bursa transfer musim dingin. Karena apa? Karena kita tahu Kessie dan Benacer akan bermain di Piala Afrika di bulan Januari, dan itu 1 bulan. Tidak mungkin hanya mengandalkan Tonali dan Bakayoko saja. Nah itu mesti dicari penggantinya yang bisa langsung nyetel dengan tim Milan saat ini. Kendala yang lainnya adalah terkendalanya perbaharuan kontrak para pemain ya. Sebenarnya sih baca di media sosial, Romagnoli pun ingin sebenarnya memperpanjang kontrak, yang dimana kita masih butuh lah tenaga Romagnoli, walaupun penampilannya tidak sebagus 2 atau 3 tahun yang lalu, cuman untuk pelapis oke. Tidak ada yang lebih baik dari Romagnoli. Itu masih terhambat dengan agen Mino Raiolanya, selalu sulit untuk bernegosiasi, di mana Maldini mungkin sekarang lebih tegas ya, tidak mau mengikuti keinginan agen. Ya Milan lebih besar sebenarnya dari pemain, itu prinsip Maldini, dan sejauh ini berjalan cukup bagus. Kessie pun sama, dan dalam kasus Kessie ini dia belum mau memperpanjang kontrak karena dia memiliki tawaran gaji yang cukup tinggi. Dia pengen gaji cukup tinggi, dan itu mungkin terinspirasi dari Donnarumma dan Calhanoglu, dan ini juga menjadi masalah ya, karena kalau seperti ini terus ya nggak akan stabil. Para pemain Milan akan ada Donnarumma baru, Calhanoglu baru yang meminta gaji terlalu tinggi, pada akhirnya tidak sepakat dan pindah ke klub lain, dan itu harus dipikirkan solusinya oleh manajemen Milan. Dan yang faktor penghambat lainnya ya kita tahu ya, dengan di Januari ada pemain yang mengikuti Piala Afrika bersama timnasnya, dan secara jujur skuad musim ini masih di bawah musim lalu ya, terutama di gelandang serang. Ya ini menjadi tantangan di paruh kedua. Mungkin tim-tim yang masih beradaptasi dengan para pelatih baru mungkin di putaran kedua akan naik, dan jangan sampai Milan mengalami penurunan performa karena skuad yang terbatas, dan tim-tim lain mencapai peak perform itu yang menjadi penghambat Milan musim ini. Tapi secara jujur musim ini adalah musim yang tepat jika Milan ingin juara karena beberapa faktor tadi. Semoga